Halo guys, kembali lagi bersama channel Gigi Santra. Kali ini kita akan membahas tutorial menggunakan aplikasi Stellarium. Ini adalah aplikasi Stellarium. Aplikasi Stellarium adalah aplikasi yang digunakan untuk melihat nama-nama benda langit. Bagus ya, teman-teman. Aplikasi ini sendiri ada dua versi Android dan versi PC atau versi Windows. Versi Android memang harus bayar ya, kita harus membelinya dari Play Store, tapi harganya cuma Rp25.000 dan menurut aku itu sangat worth it ya, jadi nggak rugi lah. Sedangkan yang versi Windowsnya dia gratis, jadi kamu harus menginstal aplikasi yang keren ini. Baik, langsung saja. Ini kita akan mencoba untuk mempelajari aplikasi ini. Bagaimana caranya? Baik, ketika sudah masuk ke dalam aplikasi Stellarium ini, yang perlu kita lakukan adalah pertama mengatur lokasi. Kita klik tombol yang di kiri bawah ini, opsi. Lalu kita klik yang 3 garis sejajar. Nah, di situ ada setting. Kita pilih location. Untuk gampangnya, untuk mudahnya kita klik GPS saja. Kita gunakan GPS. Jadi dia akan otomatis mengetahui lokasi di mana kita berada, sehingga posisi objek atau benda langit akan akurat sesuai dengan yang ada di tempat kita, di kota kita. Atau kamu juga sebenarnya bisa melihat posisi benda langit di kota lain. Misalnya kita ingin tahu nih, di Tokyo nanti malam itu bulannya seperti apa, Jupiternya berada di mana jika di Tokyo. Atau kita coba di New York, kita ingin melihat langit New York itu nanti malam ada bintang apa saja, ada rasi bintang apa saja, itu bisa kita lihat dengan Stellarium ini. Tapi kita sekarang akan menggunakan GPS, kita akan melihat benda-benda langit yang ada di kota kita. Kita klik use GPS, ting. Nah, dia otomatis akan mengetahui kita di mana posisinya. Oke, jika location sudah, kita kembali. Nah, kita lalu kemudian setting waktu, date and time. Kita klik. Nah, di situ ada set time to now. Artinya kita set waktu ke sekarang. Kita coba klik. Nah, dia akan menjadi siang karena saat saya merekam ini masih siang. Nah, kalau siang kan nggak kelihatan bintang dan benda-benda langitnya. Maka kita majukan saja waktunya ke nanti malam. Ini tanggal 8 bulan Juli tahun 2020. Jamnya yang bawah ini kita majukan. Nah, ini sudah malam, jam 20 berapa itu? 22. Nah, jika malam akan menjadi seperti ini, penuh dengan keindahan benda langit. Kita bisa melihatnya. Nah, ini di bawah ada beberapa tanda. Ini apa saja sih sebenarnya? Kita bahas satu-satu. Mulai dari yang paling kiri, yang gambar ada 4 bintang besar. Ini adalah untuk menampilkan atau menghilangkan garis konstelasi atau rasi bintang. Kita lihat, jika kita klik, maka akan muncul garis-garis. Garis-garis itu adalah garis penghubung antar bintang yang menjadikan sebuah konstelasi bintang atau rasi bintang. Ini kita lihat, misalnya rasi bintang Cygnus. Ketika kita hilangkan garisnya, dia akan menghilang. Atau kita coba ini dulu. Nah, seperti ini. Kita tidak tahu nih, kok bisa Cygnus itu bintangnya seperti apa? Kenapa dinamakan Cygnus, padahal sepertinya tidak seperti burung angsa, tetapi jika dihubungkan dengan garis,
Oh, jadi itu bintang-bintang yang membentuk rasi bintang Cygnus atau yang lain ini. Nah, ini Hercules. Ketika tidak ada garisnya, agak bingung ya. Tetapi orang zaman dulu memiliki imajinasi yang sangat bagus. Dia bisa menghubungkan bintang-bintang di langit yang mereka lihat dan mereka bisa membayangkan bahwa bintang-bintang itu adalah sesuatu benda yang bisa dilihat. Ini Hercules. Lalu yang lain mungkin, nah ini Scorpius. Nah kalau Scorpius ini keren ini, tanpa garis pun kita bisa sedikit mengira-ngira. Scorpius ini salah satu bintang yang rasi bintang yang paling mudah kita lihat ya, jadi karena bentuknya sangat khas gitu. Jadi tanpa menggunakan aplikasi Stellarium atau aplikasi yang lain, kita langsung bisa melihat, wah ini pasti Scorpius. Nah karena dia garisnya seperti ekor ekor kalajengking gitu. Wah keren sekali kan kita lihat. Selain Scorpius, konstelasi atau rasi bintang yang mudah dilihat tanpa menggunakan aplikasi adalah Orion. Nah ini ada kolom untuk pencarian. Kita cari Orion. Oh ternyata masih di dalam ya, belum terbit. Coba kita majukan waktunya sampai dia terbit. Ternyata udah siang baru terbit. Aduh salah. Mana tadi Orion? Orion. Nah ini, ciri khas Orion adalah 3 bintang sejajar, yaitu Alnitak, Alnilam, dan Mintaka. Jadi jika kamu melihat 3 bintang sejajar seperti ini di langit, nah itu adalah rasi bintang Orion. Orion itu apa sih sebenarnya? Orion itu di budaya Yunani adalah seorang pemburu. Kita lihat dia seorang pemburu yang mendapatkan buruannya berupa apa itu ya? Harimau ya kalau nggak salah. Jadi 3 bintang sejajar tadi yang kita lihat itu adalah sabuk ya, sabuknya Orion. Makanya ada istilah Orion's Belt, itu adalah sabuk Orion. Sabuk Orion itu adalah 3 bintang sejajar yang bernama Alnitak, Alnilam, dan Mintaka. Ini sangat mudah kita saksikan dan kita ketahui saat malam. Wah itu ada 3 bintang sejajar, itu adalah Orion. Lalu ada lagi Crux juga sangat mudah kita lihat ya. Crux. Nah, nama lain Crux adalah rasi bintang salib selatan, atau orang Indonesia zaman dulu menyebutnya dengan gubuk penceng, atau kadang juga pari, atau kadang juga layang-layang. Nah ini adalah Crux, sangat mudah melihatnya. Dia selalu berada di langit bagian selatan, makanya jika kita melihat ada bintang susunan bintang seperti ini, maka itu adalah selatan, arah selatan. Nah seperti ini Crux. Oke, kemudian selanjutnya tadi yang sebelah kiri untuk menampilkan garis ya, sebelahnya adalah untuk menampilkan nama rasi atau konstelasi bintang. Jika kita matikan ini, kita mungkin tidak tahu ini rasi bintang apa, meskipun ada garis-garisnya, tetapi ini membentuk apa sih sebenarnya gitu.
Tapi kalau kita kasih judul, oh itu Virgo, oh itu Centaurus, itu Carina, Vela, Volans, Dorado, Columba, dan lain-lain. Nah, di sebelahnya ini adalah gambarnya. Gambar imajinasi orang-orang zaman dahulu ketika melihat bintang di langit. Kita nyalakan. Nah, di sini baru. Nah, itu Centaurus. Jadi kalau tidak kita nyalakan gambarnya seperti ini. Orang zaman dulu bisa ya dia membayangkan garis seperti itu menjadi sebuah Centaurus. Memang imajinasinya mereka luar biasa. Nah, ini Virgo. Virgo adalah seorang wanita ya. Kemudian ada juga Leo. Leo adalah mana tadi? Leo seekor singa. Cancer, kepiting, Hydra, ular besar. Lalu ada juga Gemini. Gemini orang kembar ya. Orion yang tadi. Lalu di belakang Orion ada Canis Majoris dan juga Monoceros. Masih banyak konstelasi bintang yang lain. Kita coba majukan waktunya, karena bintang-bintang di langit itu bergerak sebenarnya guys, sehingga bintang yang muncul di langit kita jam 9 malam dan jam 4 pagi itu berbeda. Nah, ini ada Sagittarius. Sagittarius itu manusia berbadan kuda yang sedang memanah. Lalu ada Aquila, burung. Cygnus, burung angsa. Hercules yang sedang bertarung dengan ular, dan lain-lainnya. Oke, kemudian apa lagi? Ini di bawah kita lihat ada tanda plus dan minus. Ini untuk zoom ya guys. Misalnya ini kita akan mencari ini planet Venus misalnya. Venus, dia masih di bawah. Kita naikkan. Nah, itu Venus sudah naik. Ketika fokus kita di Venus, kita klik plus, maka dia akan mendekat. Wow, kita bisa melihat Venus dari dekat. Nah, itu adalah permukaan Venus. Keren kan guys? Untuk menjauh kita klik minus. Apalagi planet yang paling indah, Saturn. Nah, Saturnus kita klik plus. Tara, ini adalah planet bercincin yang paling indah di tata surya kita, planet Saturnus. Di sekitar Saturnus kita lihat banyak bulannya Saturnus. Bulan Saturnus sudah banyak ya. Ada Titan, Rhea, Iapetus, Dione, Enceladus, dan lain-lain. Tidak seperti bumi kita yang hanya memiliki satu bulan. Nah, dia berjalan nih guys. Kalau kita zoom, dia akan berjalan. Maka kita klik di kiri ini ada seperti bintang, kita klik itu untuk memfokuskan lagi. Nah, kalau kita zoom, dia terlihat gerakan dari benda-benda langit seperti planet dan bintang. Tetapi kalau tidak kita zoom, atau seperti kita lihat dari bumi, itu bintangnya gerakannya sangat lambat, hampir tidak terlihat. Tetapi jika kita menggunakan teleskop, itu terlihat gerakan dari bintang dan planet-planet itu. Seperti itu. Kemudian apalagi kita lihat ada menu apa lagi. Nah, ini menu untuk garis-garis. Ini garis bujur ya, bujur. Yang lain kita hilangin dulu. Nah, ini bisa terlihat garis-garisnya. Kemudian sebelahnya ini garis lintang, ini untuk mengetahui ketinggian
dari masing-masing objek. Misalnya kita di situ kita bisa melihat Venus dan Merkurius di arah east atau timur ya. Kita lalu ingin menelpon saudara kita yang di lain kota. Hai, kamu lihat deh ke arah timur sekarang ada dua bintang sejajar. Itu sebenarnya bukan bintang, itu planet gitu. Lalu saudara kita atau teman kita keluar, arah mana? Arah timur. Ketinggiannya berapa? Nah, ini bisa kita lihat ketinggiannya 20 derajat. Nah, kalau dengan arah dan ketinggian teman kita di sana bisa langsung mengetahui, oh itu yang dimaksud gitu. Sedangkan kalau di atas kepala kita persis itu adalah 90 derajat ya. Oke, kemudian kita hilangkan sebelahnya lagi, ini apa? Ini untuk menghilangkan bumi. Bumi bisa kita hilangkan ya. Jadi jika bumi dihilangkan, kita bisa melihat semua bintang yang ada di galaksi kita. Tapi jika buminya kita tampilkan, nah kita hanya bisa melihat yang memang sedang berada di langit kita, yang berada di bawah bumi kita, di bagian lain dari bumi kita itu tidak akan terlihat. Nah ini bisa, nah ini jam berapa ini? Jam 5 matahari masih belum terbit ya guys. Nah masih di bawah nih jam 5. Tetapi jika kita hilangkan buminya, kita bisa melihat matahari meskipun dia belum terbit. Sebelahnya lagi ini apa? Ini adalah atmosfer. Nah, kita tahu di atmosfer kita ada awan, ada polusi, ada lapisan atmosfer dan segala macam. Jika tidak ada atmosfer, ternyata seperti ini. Jauh lebih banyak bintang yang bisa dilihat di malam hari. Kita bisa lihat lebih, nah bahkan lengan dari galaksi Bima Sakti pun terlihat. Itu yang putih-putih seperti bercak susu, itu adalah Milky Way atau jalur susu atau Bima Sakti. Nah, meskipun kita di dalam galaksi Bima Sakti, tetapi kita bisa melihat sebagian lengan dari galaksi Bima Sakti tersebut. Nah, itu kenapa dinamakan Milky Way ya, karena bentuknya seperti jalur susu ya guys. Sedangkan dalam bahasa Indonesia galaksi Bima Sakti dinamakan itu karena agak hitam dan besar gitu seperti sosok Bima. Nah, jika kita nyalakan atmosfernya itu masih terlihat sih, tetapi bintang-bintangnya agak lebih redup ya jika dinyalakan atmosfernya. Nah, zaman dulu ketika belum banyak polusi udara, polusi cahaya, belum banyak langitnya masih cerah, itu luar biasa pemandangan di malam hari. Kita bisa melihat galaksi Andromeda dengan jelas. Hal itu susah terjadi saat ini. Bahkan di kota-kota besar melihat satu bintang saja sulit gitu karena langitnya sudah kotor dengan polusi udara dan polusi cahaya. Baiklah, kita lanjut lagi. Ini sebelahnya adalah mata angin. Nah, jika kita klik, kita bisa munculkan arah mata anginnya: west, barat, south, selatan, east, timur, north, utara. Nah, itu dari timur sudah hampir terbit mataharinya karena tadi jam 5 kita lihat. Sebelahnya ini adalah ini untuk melihat galaksi dan nebula. Nah, kita nyalakan galaksi dan nebula, kita bisa melihat banyak galaksi yang muncul. Misalnya kita lihat C93, kita coba klik galaksi C93. Nah, itu ada penjelasan di kiri atas. C93 tipenya adalah globular cluster, berarti dia klaster bintang gitu ya. Magnitude itu adalah kecerahannya 5,4.
artinya dia redup alias tidak terlihat dengan mata telanjang. Mata telanjang kita maksimal bisa melihat dengan kecerahan 3 ya. Jika di atas 3 itu sudah agak susah dilihat. Jika magnitude itu dia kebalikan, jika dia angkanya semakin kecil artinya semakin terang. Misalnya bulan purnama itu magnitudenya adalah -12. -12 artinya dia sangat terang gitu. Kalau kemudian Venus itu sekitar -4. Sedangkan Jupiter itu antara -2 dan -3. Nah, ini C93 magnitudenya 5,4, artinya tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, harus dengan menggunakan bantuan teleskop. Teleskopnya pun tidak bisa teleskop yang biasa, harus teleskop yang canggih ya. Saya juga punya teleskop tapi masih belum mampu melihat galaksi atau nebula. Coba kita zoom galaksi ini, bisa kelihatan tidak? Nah, itu seperti itu adalah penampakan dari klaster ini C93. Kita cari klaster lain, ada yang keren nggak ya? M2, kita lihat M2. Nah, ini hampir sama ya, klaster juga, klaster bintang, globular cluster M15. Nah, kalau yang bagus itu nebula atau kita cari nebula apa ya? Bubble nebula. Kita hilangkan dulu. Nah, biar bisa kita lihat dengan jelas. Bubble nebula. Oh, salah. Mana tadi? Hanya seperti itu. Kalau Orion, Great Nebula in Orion. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah nebula Orion. Cantik sekali ya, guys. Tapi banyak ini ya. Kita hilangkan dulu deh. Bagus ya. Nah, ini jika kita mempunyai teleskop yang kuat, yang bagus, kita bisa melihat nebula seperti ini di langit. Kita kembali lagi. Ini yang tadi ya, yang Orion tadi. Itu di sebelahnya 3 bintang yang merupakan sabuk Orion adalah nebula Orion. Ada nebula Orion yang bentuknya seperti itu. Lalu ada nebula lain yang tidak kalah cantik adalah Crab Nebula. Mana dia? Nah, itu dia. Itu adalah Crab Nebula atau nebula kepiting. Kenapa dinamai Crab Nebula ya? Padahal tidak seperti kepiting ya. Ya, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas itu, jika kita mempunyai teleskop, kita bisa melihat objek seperti ini langsung live dari mata kita sendiri, bukan melalui aplikasi. Tetapi karena jika belum mempunyai teleskop, ya udah kita pakai ini aja, stellarium atau bulan. Nah, kalau bulan sih semua pasti bisa melihat ya. Jika kita punya teleskop kecil saja misalnya, atau teropong. Kalau teropong kan lebih mudah dibeli ya. Kita beli teropong, kita bisa melihat bulan dengan jelas, kurang lebih seperti ini. Nah, ini fase bulan sabit ya, jadi cuman sedikit yang tersinari oleh matahari. Maka dari bumi
kita melihatnya seperti sabit. Nah, seperti ini. Jika kita mempunyai teleskop yang lebih kuat, kita bisa melihat lebih dekat lagi dengan permukaan bulan yang bopeng-bopeng. Nah, kita balik lagi. Lalu apa lagi yang bisa kita lihat? Ini sebelahnya ada yang tadi nebula. Nah, ini kita bisa lihat satelit-satelit yang ada di langit. Kita tahu di orbit bumi kita ini banyak sekali satelit, ada ribuan, meskipun banyak juga yang sudah tidak berfungsi, tetapi mereka masih berada di orbit. Nah, ada seperti ini. Cuman sayangnya ukuran mereka kecil, jadi hampir hanya sedikit yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Salah satunya adalah ISS atau International Space Station yang sudah kita jelaskan di video kita yang kemarin. Jika kita punya teleskop, kita bisa melihat satelit-satelit itu, tetapi susah sih karena mereka gerakannya cepat. Lalu di sebelahnya ini untuk menggerakkan handphone kita, tapi malah jadi susah. Sedangkan sebelahnya ini untuk mode infrared, mode malam. Oke, lalu kita lihat lagi untuk di setting ini. Tadi date and time sudah ya, untuk setting waktu dan tanggal dan jam berapa kita mau lihatnya. Lalu landscape ini kita juga bisa pilih juga nih untuk penampakan buminya seperti apa. Misalnya kita pilih ocean, lalu kita nyalakan earth-nya, buminya. Nah, kita jadi seperti sedang berada di tengah lautan ya, kita bisa melihat bintang di langit. Kita coba yang lain, landscape-nya misalnya hurricane. Ini seperti ini, kita seperti berada di wilayah apa ini ya, entahlah ya, itulah intinya. Kita bisa mengubah permukaan bumi dengan seperti apa yang kita inginkan. Saturn apa? Nggak tahu. Mungkin di itu ya, di permukaan Saturnus yang atmosfernya tebal. Pilih ini aja yang standar. Nah, ada apa lagi sih di sini? Location, star lore, advance about. Nah, ini kita bisa juga mengatur polusinya. Di sini ada light pollution, polusi cahaya. Jadi polusi cahaya itu, meskipun itu cahaya, itu juga polusi karena cahaya mengganggu penglihatan kita terhadap benda langit. Seperti polusi cahaya yang paling terang apa? Matahari. Jika matahari sudah terbit, pagi sampai siang sampai sore hari kita tidak bisa melihat bintang atau bulan kan. Makanya cahaya itu sebenarnya adalah polusi. Jika malam hari tidak ada matahari, kita bisa melihat bintang-bintang. Sebenarnya di siang hari pun bintang-bintang ada, cuman karena cahayanya kalah dengan matahari, maka cahaya bintang tidak terlihat. Nah, begitu juga dengan lampu-lampu kota. Jika kita berada di wilayah kota yang sangat terang, itu kita susah melihat bintang-bintang di langit malam. Sebaliknya jika kita berada di pedesaan, di perkampungan yang gelap, itu kita lebih mudah menemukan bintang-bintang. Ini kita bisa setting light pollution-nya agar penampakannya sesuai persis dengan apa yang terjadi di kota kita. Maksimal 9. Nah, jika 9, sebentar. Sepertinya
tidak ngaruh ya. Ya mungkin ini ada kendala. Bawahnya ada Milky Way brightness, ini jelas ya kecerahan Milky Way. Kita coba maksimal 8. Nah, wow, cantik sekali guys Milky Way kita. Nah, itu Milky Way. Milky Way jika di tempat yang langitnya bersih dan gelap, Milky Way bisa terlihat dengan jelas. Apalagi zaman dulu ya guys, saat belum ada polusi. Mungkin seperti ini penampakannya. Milky Way kita memang luar biasa. Nah, Milky Way ini ada sebuah cerita unik ya di Amerika Serikat pada tahun 70-an kalau nggak salah. Itu terjadi mati lampu total di suatu kota. Jadi kotanya mati lampu total. Lalu tiba-tiba orang-orang kota kaget melihat ada suatu yang sangat mengerikan di langit mereka. Lalu mereka pun menelpon polisi 911. Hampir seluruh kota melakukan hal tersebut. Ternyata apa sih? Itu hanya sebuah Milky Way. Mereka tidak pernah melihat Milky Way sebelumnya karena kota mereka sangat terang. Nah, ketika lampu mati, kota menjadi gelap, barulah Milky Way itu bisa terlihat. Nah, itu seperti itu. Saya sendiri juga baru sekali menyaksikan Milky Way karena saya tinggal di Jakarta ya, susah melihat Milky Way. Jadi waktu saya jalan-jalan ke Pulau Seribu baru saya bisa menyaksikan Milky Way. Oke, apa lagi ya? Saya rasa itu aja sih. Oh iya, kita coba lihat Jupiter. Nah, kita akan zoom Jupiter. Nah, itu adalah Jupiter. Jupiter jika tidak menggunakan teleskop akan terlihat seperti bintang. Cuman bedanya kalau bintang itu kan kelap-kelip, sedangkan kalau planet seperti Jupiter itu tidak kelap-kelip. Tetapi jika kita zoom menggunakan teleskop atau menggunakan aplikasi ini, kita bisa melihat permukaan Jupiter. Nah, itu ada garis-garisnya. Cuman yang badai Jupiter tidak terlihat ya di gambar ini. Badainya berwarna merah dan sangat besar. Di sebelahnya ada 4 bulan terbesar dari Jupiter. 4 bulan terbesar dari Jupiter ini dinamakan dengan Galilean Moon. Kenapa dinamakan Galilean Moon? Karena yang menemukan adalah Galileo Galilei. Galileo meneropong Jupiter dengan teleskopnya dan melihat bahwa Jupiter mempunyai 4 bulan yang kemudian dinamai Callisto, Io, Europa, dan Ganymede. Sebenarnya sih kemudian di masa depan ternyata banyak ya bulannya Jupiter, cuman yang besar hanya 4 ini. Yang lain adalah bintang kecil-kecil. Nah, ini ada Amalthea, Metis, itu juga bulannya Jupiter, satelitnya Jupiter. Tetapi jika yang besar hanya 4, Callisto, Io, Europa, dan Ganymede. Saya pun dengan teleskop saya bisa melihat 4 bulan ini. Begitu. Oke, kemudian apalagi yang mau kita lihat nih? Bintang, planet, sudah. Nebula coba ada itu enggak ya? Horsehead Nebula ada enggak ya? Horsehead Nebula, oh ada, kita lihat. Buminya kita hilangkan dulu. Horsehead Nebula mana? Wah, itu. Nah, itu seperti kepala kuda ya, makanya dinamai dengan Horsehead Nebula. Horsehead Nebula juga di sekitar Orion juga sih, dekat dengan tadi nebula Orion Nebula. Nah, ini Great Orion Nebula. Sekarang ini mana tadi?
Ini Horsehead Nebula atau nebula kepala kuda. Nah, itulah keindahan langit malam kita. Ini itu kita lihat Orion. Nah, di rasi Orion itu ada bintang bernama Betelgeuse ya guys. Betelgeuse ini di sosok Orion sang pemburu, dia berlokasi di ketiak ya guys, ketiaknya Orion. Betelgeuse ini warnanya agak merah, berbeda dengan teman-temannya yang putih. Ini Betelgeuse ini sudah memasuki tahap akhir masa hidupnya sebagai sebuah bintang. Dia tidak lama lagi akan meledak karena masanya dia besar. Dia akan meledak menjadi supernova. Supernova ini sangat terang sehingga kita di malam hari bisa melihat supernova ini dengan sangat jelas. Cuman kita masih belum tahu nih masih berapa lama lagi dia akan menjadi supernova. Bahkan ada yang memprediksi sebenarnya sudah meledak, Betelgeuse ini sudah supernova. Cuma karena jaraknya dengan bumi sangat jauh, cahaya supernovanya belum sampai di kita. Nah, kita masih menunggu kira-kira kapan nih cahaya supernova sampai di kita. Ini yang masih menjadi misteri. Karena untuk kita bisa melihat suatu objek itu memang diperlukan cahaya ya. Karena cahayanya sendiri juga perlu waktu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun untuk sampai di kita, maka agak susah untuk melihat suatu kejadian secara langsung. Oke, saya rasa cukup sekian tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan, tulis saja di komentar ya guys. Jangan lupa subscribe. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.